Perkenalkan, nama saya Nina Mirani. Saya di sini akan menjelaskan bagian awal dari program Mandiri yang mengenai aplikasi Shop. Yang pertama itu dari program ini ada namanya file header, yang mana di sini program kami menggunakan file header insert studio.h, insert scanio.h, insert eostream, insert string.h, insert stdlib.h, dan insert windows.h. Nah, file header ini memiliki fungsinya masing-masing dalam program ini. Nah, yang mana yang pertama itu ada insert studio.h. File header ini merupakan singkatan dari standar input output header dengan standar input output header, yang mana file header ini digunakan sebagai standar input dan output. Fungsi yang dapat digunakan atau yang digunakan dalam program ini nantinya itu ada fungsi print, yang mana fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat. Nah, yang kedua itu ada file header insert conio.h. File header insert conio ini dia itu untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Nah, ini digunakan agar kita dalam program itu dapat menggunakan fungsi get, yang mana dia itu untuk menahan output dari suatu program. Nah, di dalam program ini nanti dia akan ada fungsi yaitu get. Nah, fungsi get itu dia akan menahan program yang di atasnya itu atau output dari program yang di atasnya itu. Nah, selanjutnya ada insert eostream. File header insert eostream ini itu merupakan standar input output operasi, yaitu agar kita dapat menggunakan cin, cout, dan endline dalam program kita nantinya. Yang selanjutnya itu ada insert string.h, yang mana file header ini digunakan untuk melakukan manipulasi string. Ada stdlib.h, itu untuk operasi perbandingan dan operasi konversi. Ada yang terakhir itu ada insert windows.h, yang mana file header ini digunakan untuk menampilkan perintah yang mana itu misalnya kita menggunakan sistem CLS, sistem color. Nah, di sini kita akan mengubah color latar dari program ini, yaitu ini contohnya sistem color 30. Yaitu akan nantinya merubah warna dari latar program kita nanti. Nah, selanjutnya itu ada using namespace std, yang mana ini tuh digunakan untuk pendeklarasian kepada compiler bahwa dalam program ini kita akan menggunakan semua fungsi atau file yang terdapat di dalam namespace std ini. Ini ada integer main, yang mana ini tuh merupakan fungsi utama. Nah, dan program utama yang diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal, yang menandakan bahwa kurung kurawal ini sebagai begin atau start.
Dan untuk mengakhiri nanti di akhir program itu juga diakhiri dengan tanda kurawal tutup, yang berarti akhir dari program atau end. Selanjutnya itu ada pendeklarasian variabel, yang mana sini itu ada beberapa variabel yang akan dideklarasikan dengan bermacam-macam tipe datanya nanti. Yang pertama itu ada tipe data char, dengan variabel-variabel yang digunakan itu ada ulang 2, beli, konfirmasi, nama dengan indeks 40, ulang 1, kode, cost, jtop out, pilih 2, TKR, PRS, lanjut, pas dengan 100, yes, dana. Nah, yang mana ini tuh di setiap pendeklarasian itu diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon, dan setiap variabel itu dipisahkan dengan tanda koma. Char ini sendiri yaitu merupakan tipe data berbentuk karakter tunggal, yang mana dia hanya bisa diisikan dengan 1 digit. Dalam hal ini, string itu tidak termasuk ya. Pendeklarasian secara umumnya ini namanya tipe data terlebih dahulu, baru dilanjut dengan nama variabel, yang mana di setiap variabel itu dipisahkan dengan tanda koma. Lanjut, yang kedua itu ada tipe data integer dengan variabel-variabel yaitu berupa X, pilih, IP, pilihan, pilih 3, jtop, jumlah game, jumlah top up, total semua, Hago, ISO, OSPS, coba sama dengan 0, pilih 5, login. Nah, itu masih banyak lagi yang lainnya. Untuk penulisan itu masih sama dengan yang awal, yang mana itu di setiap variabel dipisahkan dengan tanda koma. Integer ini sendiri merupakan tipe data bulat, yang mana itu dia memiliki jumlah bit sebanyak 16 bit. Dalam penggunaannya nanti, dia hanya bisa diisikan dengan bilangan-bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia tidak bisa menggunakan bilangan berkoma. Selanjutnya itu ada tipe data float dengan variabel-variabelnya A, B, C, E, F, G, nomor, bayar, Q, I, saldo, ambil, P, dan R. Yang mana tipe data float ini yaitu tipe data yang bilangan pecahan, presisi tunggal, atau bisa dibilang tuh bilangan berkoma. Float ini memiliki jumlah bit sebanyak 32 bit, sehingga kita dapat memasukkan bilangan berkoma yang sebanyak 32 bit. Nah, pendeklarasian masih sama seperti yang lainnya. Tipe data ini ya diawali dengan tipe data terlebih dahulu, lalu ada variabel. Jika variabelnya lebih dari 1, maka setiap variabel akan dipisahkan dengan koma. Tipe data yang selanjutnya yaitu ada string, yang mana merupakan untaian karakter dengan panjang tertentu, di mana tipe data ini tersusun dari elemen-elemen bertipe, yang itu karakter, bisa huruf, dan bisa angka. Itu gabungan gitu kan, karakter. Nah, lanjut ada double dengan tipe variabelnya Y. Double ini yaitu tipe data bilangan pecahan presisi ganda, atau bilangan jumlah digitnya itu lebih banyak. Dia lebih spesifik dari ini, namanya float. Dia lebih spesifik dari tipe data float itu tadi.
sehingga dia itu hasilnya lebih mantap. Yang selanjutnya itu ada char perkenalan dengan array. Nah, di sini dia ada variabel perkenalan menggunakan array dengan tipe data char atau karakter tunggal yang satu digit. Dalam hal ini string tidak termasuk. Di sini kami langsung mengisikan dengan kalimatnya, yang mana ini nanti dia akan digunakan sebagai output ketika variabel perkenalan itu dipanggil. Kenapa di sini ada /t? Di sini /t ini berfungsi untuk sama halnya dia fungsinya dengan tab. Di sini ada tulisan kalimat kelompok 8, di sini /n ini untuk ganti baris. Ada /t lagi. Ini kalimatnya /n lagi, berarti dia itu terdiri dari beberapa baris nantinya tersusun ke bawah. Sampai dengan yang terakhir di sini, /n. Setelah dia selesai sini, dia akan merongokkan 2 baris, karena dia /n-nya 2 kali. Lanjut, itu ada char salam, variabel salam dengan tipe data char, dengan yang mana itu diisi dengan selamat datang di Trader Shop, tempat top up game favoritmu, dan cara tercepat dan termudah untuk pembelian kredit permainan. Ini masih sama dengan yang tadi, dia di sini ada /t untuk tab, jadi dia tabnya sebanyak 2 kali. Ada /n untuk ganti baris, berarti ini yang selamat datang di Trader Shop ini nanti dia ada di baris pertama, ini pada baris kedua, cara tercepat di baris ketiga, ini untuk baris keempatnya. Nah, ini ada char penutup, berarti dia variabel penutup dengan itu tipe data char yang berisikan terima kasih telah melakukan top up di Trader Shop. Nah, di sini ada char iklan 2, char Gojek, dan char OVO. Nah, ketika variabel-variabel ini nantinya dipanggil, dia akan melakukan atau mengeluarkan ini. Karena di sini dia sudah dideklarasikan sebelumnya pada pendeklarasian variabelnya. Nah, selanjutnya itu ada sistem caller 30 yang dimana di sini tuh merupakan fungsi dari file header yang Windows ini tadi. Di sini dia akan mengubah latar dari program menjadi warna biru muda, bisa dibilang, karena dia di sini dideklarasikan dengan color 30. Nah, selanjutnya ada perintah print /n+n. Nah, di sini artinya print ini tadi, print itu fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat. Nah, berarti ini nanti dia akan melakukan bisa dibilang tuh kelang 3 baris dari perintah-perintah yang sebelumnya. Berarti dia kan akan melakukan kelang 3 baris sebelum perintah yang selanjutnya itu ia lakukan. Selanjutnya itu ada perulangan for x sama dengan 0, perkenalan dengan indeks x tidak sama dengan 0 dengan x plus. Nah, dari perulangan ini dia akan melakukan print modulus C dengan perkenalan indeks ini, indeks x. Nah,
Setelah itu dia akan melakukan perulangan lagi, yang mana for Y sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 9.999.999 rupiah. Nah, dengan Y++. Dari perulangan itu akan di sini dia tuh memanggil variabel perkenalan yang di atas. Dia akan memanggil ini, berarti dia akan melakukan /t, yang berarti dia melakukan tab 2 kali, lalu dia akan menuliskan kelompok 8. Satu Anissa Nubah dengan NIM ini, selanjutnya sampai habis. Nah, setelah itu, setelah perulangan itu selesai, dia di sini itu ada menu utama. Di sini itu digunakan sebagai pendeklarasian. Di sini, ketika menu utama ini dipanggil, berarti program itu akan kembali ke menu utama ini. Nah, jadi dia akan memulai dari setelah menu utama. Dia akan langsung memproses sistem CLS. Yang mana sistem CLS ini untuk membersihkan program yang sebelumnya pada saat di running. Nah, setelah itu dia akan melakukan print /n/n/n lagi, yang mana di sini dia akan melakukan perulangan lagi dengan x sama dengan 0, salam, dan x tidak sama dengan 0, dan x++. Dari perulangan ini, salam di sini kan dia variabelnya udah dideklarasiin dulu ya. Yang mana itu, selamat datang di Codashop, tempat top up game favoritmu, dan ini. Nah, berarti dia memanggil variabel itu dengan dari perulangan ini, dia melakukan print modulus C, salam, index X. Nah, setelah itu dia melakukan perulangan lagi, yang mana perulangannya Y sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 9.999.999 rupiah, dan Y++, berarti Y itu naik 1/1. Dan proses perulangan itu, ini kan dia ngecek X itu sama dengan 0. Nah, salam 0 tidak sama dengan 0. Nah, dia memproses ini. Setelah itu, dia akan melakukan perulangan lagi dengan Y sama dengan 0. Apakah Y kurang dari sama dengan 9.999.999 rupiah? Kayak ini cetak salam tadi, kalimat yang ada di variabel salam tadi. Nah, itu dia melakukan Y++. Melakukan Y++, dia melakukan X++. Nah, terus melakukan perulangan. Nah, setelah perulangan selesai, di sini ada sistem CLS lagi. Berarti dalam hasil runningannya nanti, hasil program ini dia akan dihapus, dan baru dia akan memunculkan cout ini. Yang mana di sini ada tampilan layar utama dari Codashop. Di sini pengguna akan diminta untuk memilih game yang tersedia itu berdasarkan nomor 1 Mobile Legends, nomor 2 Free Fire, nomor 3 PUBG, nomor 4 itu ada Hago, dan pilihan itu ada 9, ada yang terakhir Minitrap. Nah, di sini ada pendeklarasian ulang. Nah, ini digunakan untuk menggunakan goto. Ketika ada variabel atau sebuah perintah dari program ini memanggil goto ulang, berarti program itu akan kembali lagi ke ulang ini, berarti dia akan melakukan pilihan game kembali. Nah, di sini pengguna itu diminta untuk memilih game. Nah, yang mana pilihannya itu nanti dimasukkan ke dalam variabel kode. Nah, setelah itu, sini tuh ada kondisi, bisa dibilang statement ya, kondisi switch kode. Apabila kode yang dimasukkan pengguna itu sama dengan 1, maka dia akan melakukan perintah ini.
cout Anda memilih Mobile Legends. Nah, sini ada sistem CLS. Yang mana ini untuk menghapus program sebelumnya dalam runningan. Sini ada print/n/n lagi. Terus ada perulangan. Di sini, namun variabel yang dipanggil itu beda lagi, yaitu variabel iklan. Nah, setelah itu ada print modulus C iklan next X, yaitu ada perulangan for Y sama dengan 0, Y kurang dari 9.999.999 rupiah, dan Y plus plus. Nah, maka kalimat pada variabel iklan tadi dia akan dicetak. Setelah perulangan selesai, dia ada sistem CLS lagi untuk menghapus tulisan pada iklan tersebut. Nah, ketika pengguna itu memilih C1, nah berarti yang ditampil di layar itu Mobile Legends ini, cout Mobile Legends, ini sebagai tampilan utamanya, itu ada pengguna akan diminta untuk memasukkan user ID. Nah, sini ada variabel F. Ini sistem sama seperti GoTo tadi, yang tadi sebelumnya. Ketika F ini dipanggil, berarti program akan kembali ke proses yang ini, di mana proses untuk memasukkan user ID dan zone ID. Di sini pengguna itu memasukkan user ID dari game Mobile Legends mereka, dan user ID itu akan tersimpan di variabel A, sedangkan untuk zone ID-nya ini dia akan tersimpan di variabel B. Nah, sini ada cout user, dia akan mencetak ulang lagi, terus ada pilihan. Sini pilihan itu apakah Anda yakin? Nah, di sini ada Y atau T. Y untuk yakin dan T untuk tidak. Nah, yang dimasukkan pengguna, misalnya Y, itu akan tersimpan di variabel ulang. Nah, di sini tuh ada kondisi di mana jika ulang apakah sama dengan T, berarti pengguna itu memilih tidak, berarti pengguna tidak yakin, maka dia akan go to F. Nah, dia akan kembali ke F ini, berarti pengguna akan melakukan pemasukan user ID dan zone ID ulang, karena dia tadi tidak yakin. Nah, beda lagi ketika pengguna itu di sini dia memasukkan Y, berarti dia akan melakukan proses selanjutnya, yang mana di sini ada sistem CLS, berarti proses-proses dia di sini tadi itu dihapus, dia akan masuk ke langkah kedua, yaitu pemilihan nominal top up. Nah, pilihan nominal untuk top up-nya di sini ada pilihan diamond, yang mana di sini ada pilihan pertama 10.000 dengan 5 diamond, dan yang paling besar itu ada 1 juta dengan 1.000 diamond. Nah, di sini pengguna itu dapat memasukkan pilihan berdasarkan nomor. Di sini ada ulang 3. Ulang 3 ini sama halnya seperti yang F tadi, ketika dia dipanggil atau misalnya ada perintah go to ulang 3, berarti program itu akan kembali ke memasukkan pilihan jumlah top up, pengguna akan memasukkan ulang pilihan jumlah top up mereka. Nah, dan pilihan jumlah top up yang mereka pilih itu akan tersimpan di variabel top up. Nah, setelah mereka milih itu, komputer akan melakukan sebuah kondisi yang mana jika top up atau pilihan yang mereka masukkan itu apakah sama dengan 1 atau sama dengan 2, atau sama dengan 3, atau sama dengan 4, apakah sama dengan 5, atau apakah sama dengan 6. Nah, dia akan mencetak cout selama tanda berhasil top up. Nah, ketika di dalam ini if ini ada if lagi, atau bisa dinamakan if bersarang, yang mana if yang di sini itu mengecek apakah top up sama dengan 1. Jika ya, maka dia akan melakukan cout
jumlah top up itu Rp10.000 dengan 5 diamond. Di sini dia akan mengisi bayar dengan 10.000. Nah, beda lagi ketika si top up-nya itu atau pengguna memasukkan pilihan 2. Dia akan melakukan see out jumlah top up 50.000 dengan 25 diamond. Dan bayar itu akan diisi dengan 50.000. Kondisi yang ketiga yaitu ketika top up-nya itu sama dengan 3. Apakah sama dengan 3? Berarti pengguna dia memasukkan pilihan 3. Maka dia akan mencetak di layar jumlah top up itu 100.000 dengan 100 diamond. Dan bayar diisi dengan 100.000. Nah, ini kondisi ketika pengguna itu memilih jumlah top up-nya itu pilihan yang keempat. Nah, di mana jumlah top up-nya itu 200.000 dengan 200 diamond. Berarti bayar diisi dengan 200.000. Ini kondisi ketika top up itu apakah sama dengan 5 atau pengguna itu memilih kondisi yang kelima, pilihan yang kelima. Berarti di layar akan mencetak jumlah top up itu jumlah top up 500.000 dengan 500 diamond. Nah, dia akan memproses bayar dan diisi dengan 500.000. Also, ketika pengguna tidak memilih 1, 2, 3, 4, atau 5, atau bisa dibilang pengguna memilih pilihan yang ke-6, maka di layar itu akan mencetak jumlah top up Rp 1 juta dengan 1.000 diamond, dan bayar itu akan diisikan dengan 1 juta. Setelah dia memilih pilihan top up, maka akan muncul apakah Anda yakin ya atau tidak. Di sini pengguna bisa memasukkan pilihan Y untuk ya dan T untuk tidak. Dan pilihan tersebut akan dimasukkan ke variabel ulang. Nah, if jika ulang apakah sama dengan Y, berarti ketika pengguna memasukkan pilihan Y, maka program akan go to menu pembayaran. Dia akan langsung ke menu pembayaran. Beda jika dia memilih T, berarti dia akan go to ke P. P yang tadi itu dia akan kembali ke mana itu? Dia akan kembali ke variabel program P tadi. Nah, else ini akan dicek oleh program, oleh komputer ketika pengguna itu memilih pilihan atau menginputkan pilihannya itu tidak ada dalam pilihan ini. Berarti misalkan dia menginputkan angka 7. Nah, berarti kan angka 7 itu tidak ada dalam pilihan top up game-nya itu. Jadi komputer itu akan mencetak pilihan Anda tidak tersedia. Maka otomatis dia akan memproses go to ulang 3. Komputer memproses ke ulang 3. Nah, selanjutnya itu break. Ini ketika dia selesai memilih, dia akan break. Dia tidak akan memilih lagi. Itu ada case 2. Case 2 ini ketika pengguna itu memilih game yang kedua. Game yang kedua di sini ada
Free Fire. Nah, ketika pengguna memilih Free Fire, maka dia akan melakukan sistem CLS, berarti program-program sebelumnya itu akan terhapuskan dan melakukan print/n/n. Waktu ada perulangan, perulang ini yang dicetak adalah kata di iklan yang tadi, dan ada perulangan lagi, dan perulangan terakhir. Proses perulangannya masih sama dengan yang tadi. Ini ada sistem CLS untuk menghapuskan program ini. Jadi ketika iklannya ini selesai, dia akan dihapus dan lalu komputer itu akan menampilkan cout ini, yang mana komputer itu meminta pengguna untuk memasukkan ide player mereka, yang mana akan tersimpan di variabel C. Setelah pengguna memasukkan ide player, maka komputer akan meyakinkan lagi player idenya akan dicetak lagi sesuai dengan yang dimasukkan tadi, dan akan ada pilihan atau apakah Anda yakin. Nah, ketika di sini, ketika pengguna ragu, dia akan menuliskan T, yang mana berarti mereka tidak yakin, dan komputer itu otomatis akan melakukan tindakan yang akan kembali ke ya ini. Berarti pengguna akan diminta untuk memasukkan player ID mereka kembali. ID mereka kembali. Nah, ketika pengguna memasukkan huruf Y, berarti mereka yakin dan akan dilakukan sistem CLS, program-program yang sebelumnya itu akan dihapuskan, dan mereka akan masuk ke pilihan yang kedua, yaitu ada pilihan nominal top up. Sini ada 4 pilihan, yang mana pengguna itu dapat memilih berdasarkan nomor. Di sini mereka akan memasukkan pilihan mereka yang akan tersimpan di variabel JTOPUP. Nah, jika pilihan mereka itu 1 atau pilihan mereka itu sama dengan 2 atau sama dengan 3 atau sama dengan 4, komputer akan mencetak selamat Anda berhasil top up, dan komputer itu akan ngecek lagi untuk yang lebih spesifiknya, yang mana jika pilihan mereka itu apakah sama dengan 1, ketika iya, maka komputer akan mencetak jumlah top up itu 10.000 dengan 70 diamond, dan bayar akan diisikan dengan 10.000. Begitu juga ketika pengguna itu tidak memilih 1, tapi dia memilih 2. Pilihan dia itu ada 2. Bukan ada 2. Dia memilih yang pilihan kedua. Dia akan mencetak jumlah top up Anda 20.000 dengan 140 diamond, dan akan memproses bayar itu diisi dengan 20.000. Nah, ketika kondisi-kondisi di atas ini tidak terpenuhi, atau pengguna itu memasukkan pilihan ketiga, berarti komputer akan mencetak jumlah top up Anda 50.000 dengan 355 diamond, dan variabel bayar akan diisi dengan 50.000. Namun, ketika pengguna tidak memilih pilihan ke-1, kedua, atau ketiga, berarti dia memilih pilihan yang keempat, maka cout top up Anda adalah 100.000 dengan 720 diamond, dan bayar itu akan diisi dengan 100.000. Mereka setelah komputer selesai melakukan pengecekan itu, maka dia akan melakukan munculkan untuk mengecek keyakinan pengguna, apakah pengguna itu yakin dengan pilihannya atau tidak. Nah, ketika pengguna yakin atau pengguna itu memasukkan huruf Y, berarti program ini akan langsung ke menu pembayaran. Nah, ketika pengguna tidak yakin memasukkan huruf T, maka dia akan also go to F. Dia akan kembali ke program P, yang mana telah dideklarasikan sebelumnya. Ketika kondisi-kondisi yang di atas itu tidak terpenuhi, atau pengguna itu menginputkan
pilihan yang salah. Misalkan ia menginputkan pilihan 5 atau pilihan 6 yang di atas angka 4 gitu. Dan di sini tadi pilihan top up-nya cuma sampai 4 kan. Nah, ketika itu dia komputer ini akan mencetak itu pilihan Anda tidak tersedia. Pilihan Anda tidak tersedia sehingga program itu akan ke goto ulang 5. Kemudian akan ada break. Berarti program itu akan berhenti ketika memilih salah satu, berhenti dan lanjutkan ke program yang selanjutnya. Nah, di sini ada case ketiga. Berarti ketika pengguna itu memilih game yang ketiga pada pilihan yang ketiga atau memilih game PUBG Mobile, PUBG. Nah, sini akan ada sistem CLS, yaitu print, /n iklan. Di sini dia tuh memanggil kalimat atau kalimat pada iklan, pada variabel iklan tadi yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Perulangan ini tuh fungsinya untuk menampilkan iklan. Setelah perulangan ini selesai, dia akan membuat sistem CLS. Dan komputer akan mencetak pilihan, yaitu ada beli, tukar, atau item RP. Sini ada pendeklarasian untuk program K. Saya masukkan pilihan. Sini pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan 1, 2, atau 3. Karena di sini ada pembelian. Dia akan membeli top up atau menukar atau item RP. Nah, pilihan yang dimasukkan pengguna di sini akan masuk ke variabel pilih 2. Terus ada sistem CLS. Nah, jika pilih 2 sama dengan 1, berarti pengguna itu memilih beli, maka dia akan mencetak ini verifikasi ID pemain. Di sini ada pendeklarasian O. Itu setelah verifikasi ID pemain sini, pemain atau pengguna itu diminta untuk memasukkan player ID mereka dalam game PUBG mereka. Nah, player ID mereka itu akan tersimpan di variabel C. Nah, sini akan ada pengecekan apakah player itu yakin dengan player ID yang mereka masukkan. Nah, jika tidak, maka komputer itu akan memproses, meminta untuk pengguna memasukkan ulang player ID mereka. Nah, ketika mereka sudah yakin, berarti program itu akan memproses yang selanjutnya, yaitu ada sistem CLS. Nah, sini program akan mencetak pilihan top up untuk game PUBG mereka. Sini juga ada 4 pilihan. Mereka diminta untuk memasukkan pilihan berdasarkan nomor. Nah, di sini ada pendeklarasian key. Cout masukkan pilihan top up. Nah, ketika dia memilih top up, maka akan tersimpan di variabel top up dan handle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Aryani akan melanjutkan penjelasan selanjutnya sini, yaitu kita menggunakan sistem CLS, di mana ini berfungsi untuk menghapus output yang telah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian kita cout PUBG, lalu kita cout pilihan, misalkan 1 beli, cout 2 tukar, kemudian cout 3 enter RP, kemudian kita inisiasikan K untuk proses goto. Selanjutnya yaitu cout masukkan pilihan. Misalkan pilihan ini kita simpan pada variabel pilih 2. Selanjutnya yaitu sistem kita gunakan lagi sistem CLS untuk menghapus output sebelumnya seperti 1 beli, tukar, ataupun enter RP ini. Kemudian kita gunakan jika pilih 2 apakah sama dengan 1, maka jika ya, cout beli, terus cout verifikasi ID,
Kemudian cout masukkan player ID yang in atau kita simpan di variabel C. Selanjutnya yaitu kita cout player ID-nya dengan memanggil variabel C. Selanjutnya itu cout apakah Anda yakin Y atau T. Hal ini berguna untuk meyakinkan apakah kita ingin lanjut ke program selanjutnya ataukah kita ingin kembali ke program sebelumnya. Kemudian di variabel ulang. Nah, if misalkan jika variabel yang kita masukkan yaitu T, maka dia go to ke 0. Tapi dia kembali memasukkan player ID-nya. Jika else, jika kondisi ini tidak memenuhi kondisi pertama, maka dia akan ke pilihan top up untuk game PUBG ini. Selanjutnya di sini kita inisiasikan queue. Kemudian yaitu cout masukkan pilihan jumlah top up. Nah, di mana pilihan ini kita masukkan pilihan berdasarkan nomor yang kita in atau kita simpan pada variabel top up. Kemudian jika j top up apakah sama dengan 1 atau j top up sama dengan 2 atau j top up sama dengan 3 atau j top up sama dengan 4, maka jika pilihan kita tadi memenuhi kondisi ini, maka dia akan cout selamat Anda berhasil top up. Kemudian kita jika kondisi di mana jika j top up tadi sama dengan 1, maka dia bakalan cout top up RP top up Rp20.250 sama dengan 105 no cash dengan inisiasi bayar sama dengan Rp20.250. Else if jika pada kondisi pertama ini dia tidak memenuhi, kemudian ke kondisi kedua jika j top up-nya sama dengan 2, maka dia akan keluar atau output-nya akan keluar jumlah top up uang, jumlah top up Rp98.000 sama dengan 530 no case dengan inisiasi bayar sama dengan 98.000. Selanjutnya, jika pada kondisi kedua ini masih tidak terpenuhi, maka dia akan ke kondisi ketiga. Jika J top up sama dengan 3, maka dia akan cout jumlah top up Rp101.100 sama dengan 530 no cash dengan inisiasi bayar sama dengan Rp101.100. Jika pada kondisi ketiga ini masih tidak terpenuhi, J top up ini masih tidak terpenuhi, maka dia akan ke kondisi selanjutnya yaitu else J top up sama dengan 4, maka dia akan keluar cout jumlah top up Rp196.000 sama dengan 1.100 no cash dengan inisiasi bayar sama dengan Rp196.000. Namun jika pada J top up tadi tidak memenuhi kondisi 4 ini atau keempat kondisi ini, maka dia bakalan cout pilihan Anda tidak tersedia. Namun setelah itu jika dia terpenuhi pada kondisi pertama, kedua, ataupun ketiga, atau keempat, maka dia akan ke cout apakah Anda yakin. Dengan if jika ulang sama dengan Y, maka dia akan kembali ke menu pembayaran. Jika T, maka dia akan kembali, dia akan ke go to ke P.
Selanjutnya yaitu jika misalkan tadi kan ada pilihan 1 beli, 2 tukar. Misalkan jika pilih variabel pilih 2 sama dengan 2, maka dia bakalan out login atau daftar. Nah, di sini kita kemudian out silakan ketik 1 atau 2 untuk apakah login atau mau daftar. Kemudian disimpan pada variabel TKR. Sistem ini menggunakan sistem CLS untuk menghapus output sebelumnya. Misalkan jika TKR sama dengan 1, maka dia bakalan out login, kemudian silakan masukkan email, kemudian masukkan kata sandi, dan ada tukar hadiah, di mana pada tukar hadiah ini bakal masukin kode penukaran yang sudah yang didapat dari game. Misalkan if kode penukarannya itu yaitu TIFZB-HZK4A, maka dia bakalan out selamat Anda mendapatkan pakaian legendaris baru. Kemudian else if KP sama dengan PUBG Mobile D, maka dia bakalan out selamat Anda mendapatkan unlimited cricket kit and helm. Nah, begitupun dengan kode penukaran selanjutnya, dia bakalan out atau mendapatkan gifts yang diperoleh dari kode penukaran tadi. Selanjutnya, jika kode tadi ternyata tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka dia bakalan out, maaf, kode yang Anda masukkan adalah salah. Kemudian jika memenuhi salah satu dari kondisi di atas, maka dia bakalan lanjut ke out apakah Anda yakin. Sama seperti tadi, jika ulang sama dengan Y, maka dia bakalan go to ke menu pembayaran. Misalkan dia ke menu pembayaran. Misalkan TKR-nya itu sama dengan 2, maka dia bakalan daftar. Dimana di sini kita bakalan input, silakan masukkan email, terus masukkan kata sandi, kemudian tukar hadiah, kemudian harap masukkan kode penukaran sama seperti tadi. Jika KI sama dengan kode penukar TIFZBHZK4A, maka dia bakalan out selamat Anda mendapatkan pakaian legendaris baru. Begitupun dengan kondisi-kondisi berikutnya. Namun jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia bakalan out kode yang Anda masukkan salah. Selanjutnya yaitu kita ke pilihan ketiga, yaitu item RP. Di mana di sini item RP ini mempunyai 2 pilihan. Yang pertama kita out 1 paket Royal Pass musim 8 Rp149.000, kemudian paket Elite Pass Plus musim 8 Rp359.000. Kasih out, masukkan pilihan. Jika pilihan kita itu 1, yang kita inputan 1, maka dia bakalan ke paket Royal Pass musim 8 Rp149.000 dengan inisiasi bayar Rp149.000. Kemudian out verifikasi ID pemain, kemudian out harap masukkan ID pemain, disimpan atau diisiin pada IP, kemudian out apakah Anda yakin Y atau T, isiin ulang. Kalau seandainya kita yakin dan ingin melanjutkan ke program selanjutnya, maka dia bakalan go to ke menu pembayaran. Namun jika kita tidak yakin, maka kita akan kembali pada pilihan yang pilihan yang ada pada item RP ini.
Misalkan kita di item RP ini pilih 2. Jika pilihan 2 ini memenuhi else if PRS sama dengan 2, maka si out paket Elite Pass plus musim 8, si out Rp359.000 dengan inisiasi bayar sama dengan Rp359.000. Kemudian di sini bakalan si out verifikasi ID pemain. Kemudian harap masukkan ID pemain. Selanjutnya si out apakah Anda yakin? Misalkan kita yakin nih mau top up paket Elite Pass Plus ini, maka kita bakalan ke menu pembayaran. Kemudian yaitu misalkan di sini ke selanjutnya yaitu ke si program top up Hago. Misalkan di sini kita si out pertama yaitu masukkan user ID yang kita simpan pada variabel E. Selanjutnya kita si out user ID. Si out user ID Anda dengan memanggil variabel E. Kemudian enggak, aku sampai sini enggak sih? Terus video gimana? Udah up kan? Lah, aku belum ngumpul, jangan kamu kayak itulah. Nih dananya video batas sampai 800 aku nih ya. Kalian berapa sih? Banyak punya kami tuh. Nah, pada Hago ini sekarang kita disuruh masukkan user ID nih. Selanjutnya misalkan selanjutnya si out Anda yakin kasihin ulang if ulang T, maka kita go to ke masukkan user ID tadi. Jika tidak, maka kita bakalan ke si out pilihan nominal top up. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu 6 diamond, kedua 45 diamond, ketiga 90 diamond, dan keempat 225 diamond. Misalkan kita pilih yaitu satu, maka selamat Anda berhasil top up, mana jumlah top up-nya yaitu 2.400 dengan 6 diamond. Jika kita pilih 2, maka jika kita input 2, maka jumlah top up kita 15.800 dengan jumlah diamond 45 diamond. Else, jika kita pilih 3, maka jumlah top up kita itu 30.000 dengan 90 diamond. Jika inputan kita tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka dia jika semua inputan kita tidak memenuhi kondisi di atas, maka dia bakalan input jumlah top up 74.000 sama dengan 225 diamond. Nah, kemudian misalkan kita yakin nih if ulang sama dengan Y, maka kita bakalan ke menu pembayaran. Dan begitupun dengan game domino, sama kita di sini dimasukkan si out ID, kemudian si out user ID, kemudian si out ID Anda dengan memanggil variabel app, kemudian si out apakah Anda yakin. Jika kita yakin ingin melanjutkan ke
program selanjutnya, maka akan muncul pilihan nominal top up. Di sini ada 30 M koin emas D, 600 M koin emas D, 100 M koin emas D, dan 200 M koin emas D. Misalkan kita pilih misalkan kita input 1, maka dia bakal siau selamat Anda berhasil top up, jumlah top up dengan 4.500 dengan 30 M koin emas D. Jika kita inputkan 2, maka dia akan siau jumlah top up 8.500 rupiah sama dengan 60 M koin emas D. Jumlah top up selanjutnya jika kita inputkan 3, maka dia bakalan muncul selamat Anda berhasil top up dengan jumlah top up Rp26.000 sama dengan 200 koin emas D. Sama seperti tadi, misalkan kita selanjutnya itu si out of Anda yakin ya, misalkan kita jika Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, namun perkenalkan nama saya Anissa Nurba. Nah, pada case 5 ini nanti akan ditampilkan permainan yaitu domino kan. Sebelumnya, ini saya buat dulu sistem CLS, jadi sistem ini berguna untuk menghapus layar di piranti keluaran, namun tidak dengan memberhentikan program. Setelah itu, kita lanjut ke sini yaitu printf. Printf ini sama fungsinya seperti cout. Jadi di sini karena kita menggunakan printf, maka di sini kita menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Nah, di dalam ini adalah garis miring N, ini tuh untuk kita ke baris baru. Jadi ini tuh sama saja kayak new line gitu. Lalu kita lanjut ke perulangan for dengan inisialisasi X sama dengan 0 dan kondisi iklan dengan indeks X tidak sama dengan 0, jadi ini adalah 0 ini berfungsi atau digunakan untuk mewakili referensi 0, lalu perubahannya yaitu X++. Di dalam for ini akan dilakukan perulangan ini. Printf ini adalah tipe data char karena kita akan menampilkan nilai dari variabel iklan berindeks X ini, array iklan ini. Maka karena variabel ini itu bertipe data char, maka kita menggunakan C di sini. Lalu kita akan melakukan perulangan for lagi dengan inisialisasi Y sama dengan 0 dan kondisi Y kurang dari sama dengan 9. 9 ini sebanyak 7 kali. Ini tuh berfungsi juga untuk lambat atau mempercepat animasi yang akan kita tampilkan nantinya. Lalu di sini ada perubahan Y++, lalu tanda buka kurung, tutup kurung, lalu di sini berakhir perulangan for ini. Selanjutnya di sini ada sistem CLS lagi, sudah dijelaskan sebelumnya fungsi dari sistem CLS itu apa. Lalu di sini ada keluaran cout, domino, ini akan ditampilkan di piranti keluaran seperti ini. Lalu ini ada cout handle atau endline, fungsinya sama seperti garis miring N, yaitu untuk ke baris baru. Setelah itu akan ada tampilan masukkan ID. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan ID. Setelah pengguna memasukkan user ID-nya, nanti user ID-nya itu akan disimpan di variabel F. Nah, lalu akan tampil di sini user ID-nya sesuai dengan yang telah diinput tadi. Setelah itu, setelah menginput user ID, nanti akan ditanya, apakah Anda yakin? Nah, kalau misalkan pengguna menjawab yakin, maka dia akan ke sini. Kalau pengguna menjawab tidak yakin, yaitu T, maka di sini dia go to HM ini. Nah, dia akan mengulang ke sini. Mengulang ke sini untuk menginput user ID lagi yang benar yang mana. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah yakin, maka dia akan ke sini kan. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan cout. Di sini nanti akan muncul atau akan tampil di piranti keluaran pilihan top up. Jadi akan di permainan domino disediakan 4 pilihan. Bisa teman-teman baca di sini. Lalu pengguna akan masukkan pilihan jumlah top up. Dan pilihan tersebut akan disimpan di variabel J top up.
ini. Setelah itu, jika pilihan atau jika variabel yang diinput itu sesuai dengan angka yang disediakan, yaitu 1, 2, 3, dan 4, maka akan dilakukan proses ini. If J top up sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Lalu akan tampil keluaran selamat Anda berhasil top up. Bila J top up ternyata diinput sama dengan 1, bila pengguna input sama dengan 1, maka akan tampil keluaran ini, yaitu kalimat ini. Dan akan dilakukan inisialisasi pada variabel bayar sama dengan 4.500, sesuai dengan harga yang tertera di sini. Jika pengguna menginput angka 2, maka akan diproses ke sini. Lalu jika pengguna menginput angka 3, maka proses di sini. Dan selanjutnya, jika pengguna menginput angka 4, berarti yaitu else, karena kondisi ketiga if ini salah, maka dia otomatis 4, maka dia akan menginput ke sini, itu jumlah top up 26.000 dengan inisialisasi bayar sama dengan 26.000. Setelah itu akan diproses ke sini ke keluaran cout, yaitu apa Anda yakin. Bila pengguna sudah yakin, maka pengguna mengetik huruf Y. Lalu yang diinput pengguna itu akan disimpan di variabel ulang. Bila ulang sama dengan Y, maka pengguna akan langsung dibawa ke menu pembayaran. Bila ternyata kondisi ini salah, otomatis pengguna menginput huruf T, maka akan dibawa ke P. Nanti akan dijelaskan selanjutnya ke P itu apa. Nah, bila pengguna menginput selain dari angka 1, 2, 3, dan 4, jadi kan di sini kan kita tahu bahwa pilihan top up pada domino itu ada 4. Maka bila pengguna menginput selain dari 1, 2, 3, ataupun 4, maka akan diproses ke sini, yaitu else cout pilihan Anda tidak tersedia di sini, lalu akan mengulang ke ulang 8. Kita lihat di sini. Nah, di sini ulang 8. Maka pengguna diminta untuk menginput ulang pilihan jumlah top up. Selanjutnya, di sini ada break. Selanjutnya permainan berikutnya ada Candy Crush Saga. Di sini ada case 6. Jadi ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita lanjut aja langsung ke sini. Akan tampil keluaran cout ini. Setelah itu kita akan menginput, pengguna akan diminta untuk menginput user ID-nya, dan nilai yang diinput sebagai user ID itu akan disimpan di variabel G. Nah, setelah itu, di sini kan ada cout handle atau endline. Ini tuh fungsinya untuk ke baris baru. Nah, nanti akan tampil di sini user ID Anda sesuai dengan variabel yang ID yang telah diinput tadi yang disimpan di variabel G. Setelah itu akan ditanya apa Anda yakin, akan tampil ini. Bila pengguna yakin, maka pengguna akan menginput huruf Y. Bila tidak yakin, maka pengguna menginput huruf T. Nah, di sini huruf yang akan diinput Y atau T tadi akan disimpan di variabel ulang. Bila ulang sama dengan T, bila yang diinput adalah T, maka dia akan ke sini, yaitu go to CK. CK berarti di sini. Berarti pengguna diminta untuk menginput ulang user ID. Kalau misalkan yang diinput adalah Y, maka dia else, dia akan melakukan ke sini. Yaitu akan melanjutkan ke pilihan top up. Di sini pada Candy Crush Saga, di sini ada 4 pilihan top up. Jadi di sini nanti akan tampil di piranti keluaran ini akan tampil. Setelah itu akan diminta pengguna untuk menginput pilihan jumlah top up. Nah, nilai yang diinput nanti akan disimpan di variabel J top up. Terus akan lanjut ke sini ke if J top up sama dengan 1, atau J top up sama dengan 2, atau J top up sama dengan 3, atau J top up sama dengan 4. Karena pilihannya hanya sampai 4, maka di sini sampai 4 juga. Maka akan diproses ke sini. Akan tampil selamat Anda berhasil top up. Setelah itu, bila yang diinput adalah 1, maka akan diproses ke sini. Bila yang diinput adalah 2, maka ke sini. Bila diinput adalah 3, ke sini. Akan diproses ke sini. Bila yang diinput adalah 4, berarti kondisi yang ketiga tadi salah, maka kita tidak perlu lagi menambahkan if J top up sama dengan 4, maka kita
hanya perlu menambahkan else, maka akan dilakukan proses ini. Jadi nanti akan tampil kalimat ini, terus akan diinisialisasi pada variabel bayar sama dengan harga sesuai dengan yang ditampilkan. Di sini kan 510.000, di sini juga sama. Setelah itu, akan ditanya lagi apakah pengguna yakin. Bila yakin, maka ketik Y, lalu disimpan di variabel ulang. Lalu bila ulang sama dengan Y, maka pengguna akan dibawa ke menu pembayaran. Nah, bila tidak yakin, maka pengguna akan dibawa ke P di sini. Di sini nanti akan dijelaskan lagi. Lalu, bila misalnya pengguna menginput selain dari nomor yang telah disediakan di pilihan top up, biasanya kan hanya ada 1, 2, sampai 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Bila kondisi ini salah, maka pengguna akan ke sini, ke else ini, akan ditampilkan kalimat pilihan Anda tidak tersedia. Maka setelah ditampilkan ke sini, ke go to ulang 9. Ulang 9 itu di sini. Maka pengguna diminta untuk menginput lagi, masukkan pilihan jumlah top up sesuai dengan yang telah disediakan, yaitu angka 1, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, di sini kita ke aplikasi WeTV. Di sini ada case ke-7, case 7. Jadi di sini sama saja, sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu lanjut ke sini, ke keluaran ini nanti akan ditampilkan di piranti keluaran. Ini sebagai ibaratnya header lah. Ini adalah WeTV. Terus di sini akan langsung muncul pilihan top up. Di sini di aplikasi WeTV disediakan 3 pilihan. Nah, di sini nanti akan muncul kan. Setelah itu nanti di sini di cout masukkan pilihan jumlah top up. Jadi pengguna akan diminta untuk menginput pilihan jumlah top up-nya. Nilai yang diinput akan disimpan di variabel JTopUp. Bila JTopUp itu sama dengan 1 atau JTopUp sama dengan 2 atau JTopUp sama dengan 3, maka akan diproses ke sini ke bagian if, lalu akan tampil kalimat selamat Anda berhasil top up. Nah, bila yang diinput pengguna itu angka 1, yaitu JTopUp sama dengan 1, maka kondisi ini benar, akan dilakukan pernyataan ini. Akan tampil kalimat ini, lalu akan diinisialisasi pada variabel bayar, yaitu harganya, lalu di sini go sama dengan 1. Nanti variabel go ini akan berfungsi di struk pembayaran untuk menampilkan berapa bulan pengguna milih pada jumlah top up. Bila pengguna menginput angka 2, maka otomatis kondisi ini salah, lalu kondisi ini benar, maka akan dilakukan pernyataan ini. Bila pengguna menginput angka 3, otomatis kedua kondisi ini salah, maka langsung ke sini ke pernyataan else, lalu akan dilakukan pernyataan ini, yaitu cout nanti akan ditampilkan kalimat ini, lalu akan diinisialisasi pada variabel bayar dan inisialisasi pada variabel go. Nah, kita tidak perlu lagi membuat if JTopUp sama dengan 3 karena kondisi top up yang kita sediakan itu hanya ada 3 pilihan. Selanjutnya ke sini, yaitu akan tampil pertanyaan apa Anda yakin. Jadi pengguna hanya menginput huruf Y atau huruf T, yaitu mewakilkan kata ya dan T mewakilkan kata tidak. Jadi kalau misalkan pengguna sudah yakin, maka pengguna menginput huruf Y. Nah, yang diinput itu akan disimpan di variabel ulang. Bila sudah yakin berarti kondisi ini kan benar. Maka pengguna akan langsung dibawa ke menu pembayaran. Misalnya salah, maka kan pengguna menginput T, maka akan dibawa ke sini, ke P. Selanjutnya, jadi di sini pernyataan if ini berakhir. Di sini. Tapi seandainya kalau pengguna menginput jumlah top up tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan tampilan yang tersedia. Jadi kan di sini kan pilihan top up pada aplikasi WeTV ini kan hanya ada 3.
Nah, kalau misalkan pengguna menginput bukan angka selain 1, 2, dan 3, maka pernyataan if ini salah. Maka dia akan dibawa ke sini, ke pernyataan else. Di sini, maka akan tampil pilihan Anda tidak tersedia. Setelah tampil kalimat ini, pengguna akan dibawa ke sini, go to ulang. Jadi pengguna akan dibawa ke sini. Maka pengguna diminta untuk masukkan pilihan jumlah top up kembali. Setelah itu, kita break. Jadi fungsi break ini tuh supaya tidak akan terjadi perulangan yang mengakibatkan program error. Jadi kita langsung lanjut ke case 8, yaitu aplikasi View. Di case 8 di sini sama saja, di sini ada animasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini animasi, terus sistem CLS yang digunakan fungsinya untuk apa. Jadi saya langsung menjelaskan ke sini, ke keluaran si out, yaitu view, nanti akan tampil di piranti keluaran ini, view ini. Lalu di sini langsung muncul pilihan top up. Di aplikasi view tersedia 4 pilihan top up. Jadi nanti di sini akan muncul juga di piranti keluaran. Setelah itu pengguna diminta untuk menginput pilihan jumlah top up. Nah, nilai yang diinput nanti akan disimpan di variabel jTopUp di sini. Setelah itu akan dibawa ke pernyataan if ini. Jadi di sini sama seperti yang tadi sebelumnya, bila jTopUp 91 atau jTopUp 92 atau 3 atau 4, maka kondisi ini benar. Jadi akan melakukan pernyataan ini. Lalu akan ditampilkan kalimat selamat Anda berhasil top up. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini akan diproses kembali apakah yang diinput adalah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi di sini kan kita menggunakan simbol atau. Jadi kalau misalkan ini hanya 1 di sini, jumlah top up 91 benar, otomatis pernyataan ini if ini benar. Jadi di sini nanti kita akan proses apakah itu 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, bila misalkan yang diinput adalah angka 1, maka berlaku pernyataan ini. Bila yang diinput angka 2, maka berlaku pernyataan ini. Bila diinput angka 3, maka berlaku pernyataan ini. Bila diinput angka 4, maka di sini, di pernyataan else. Jadi kita tidak perlu lagi menambah else if jTopUp 94. Karena pilihannya yang terakhir itu kan 4. Jadi di sini pernyataan else, maka akan berlaku pernyataan ini bila yang diinput adalah angka 4. Selanjutnya akan ditampilkan kalimat tanya, yaitu apa Anda yakin? Sama seperti sebelumnya. Kalau misalkan huruf Y yang diinput, maka akan dibawa ke menu pembayaran. Kalau ternyata yang diinput, maka akan dibawa ke Pay. Kalau misalkan pengguna menginput 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka pernyataan else ini tidak berlaku. Maka kita langsung ke sini, ke break ini. Tapi seandainya pengguna menginput selain dari angka 1 atau angka 2 atau angka 3 atau angka 4, misalnya pengguna menginput angka 5. Di sini kan tidak tersedia nih nomor 5 untuk pilihan top up. Maka pengguna akan dibawa ke sini, ke else ini. Karena otomatis kan pernyataan if ini bernilai salah kondisinya. Maka akan dibawa ke else tadi. Di sini, maka di sini akan tampil kalimat pilihan Anda tidak tersedia. Setelah tampil kalimat ini, maka pengguna akan dibawa ke sini, ke ulang 10, go to 10. Yang mana kita tahu kalau ulang 10 berarti dia akan dibawa ke sini. Ke sini berarti akan tampil lagi, masukkan pilihan jumlah top up, dan pengguna diminta untuk menginput kembali pilihan jumlah top up yang sesuai dengan pilihan yang tersedia di sini. Selanjutnya, program akan dijelaskan oleh teman saya. Kelas saya Tiffany Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Oke, tadi kan kita menggunakan perulangan for, di mana for x sama dengan 0 dengan untuk mengulangkan iklan. Lalu kita print f terus iklan dengan indeks x. Lalu kita gunakan lagi perulangan for y sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 99999, titik koma y plus plus. Lalu kita buka tutup. Lalu kita gunakan sistem CLS titik koma di sini supaya kita ganti ke layar yang baru.
Lalu kita see out-kan untuk tampilannya. Jadi kita menggunakan strip, jangan lupa endline titik koma. Lalu see out Minecraft. Kita di sini lanjut ke game Minecraft. Lalu see out strip, endline titik koma untuk tampilan atasnya. Lalu jangan lupa kita endline supaya dia pindah ke bawah. Lalu kita see out pilihan top up. Lalu endline titik koma. Lalu kita buat tampilannya lagi see out strip, endline titik koma. Lalu di sini kita akan menggunakan pilihan untuk memilih main coins. Lalu see out yang pertama, untuk yang pertama itu main coinnya 1.720 coins dengan harga 176.000, endline titik koma. Lalu pilihan yang kedua adalah main coins dengan 3.500 koin dengan harga 352.000, endline titik koma. Lalu pilihan yang ketiga adalah Minecraft Java Edition dengan harga 456.000, endline. Lalu untuk tampilannya kita gunakan strip lagi, endline titik koma, jangan lupa. Lalu kita see out-kan lagi, masukkan pilihan berdasarkan nomor supaya para pemilih bisa memilih di antara tiga ini. Lalu endline titik koma, ulang 12, titik 2, lalu kita see out-kan lagi, masukkan pilihan jumlah top up. Titik 2, titik koma, habis itu see in-nya untuk J top up. Oke, see out-nya endline titik koma. Lalu kita menggunakan permisalan if. Nah, di sini if, jika dia memilih top up nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Lalu see out, lalu kita buka untuk see out selamat Anda berhasil top up berdasarkan pilihan. Nah, jika ini endline titik koma, jika top up-nya pilihan nomor 1, maka see out-nya adalah jumlah top up main coins adalah 1.720 coins, endline titik koma, dengan bayar 176.000. Go, 100 sama dengan 1720 is sama dengan 1. Lalu kita menggunakan else if nih. Permisalan lagi jika dia memilih pilihan nomor 2. Maka yang keluar adalah see out jumlah top up main coins 3.500 koin endline dengan harga bayarnya 352.000. Go-nya 3.500 yaitu jumlah koinnya nih 3.500. OS-nya adalah 2. Nah, kita menggunakan permisalan else lagi di sini. Nah, ini apabila kita memilih nomor 3, top up nomor 3. Jika tidak memilih kuota ini, maka yang dipilih adalah yang ketiga. Dengan see out adalah Minecraft Java Edition. Dengan bayaran 456.000. Lalu PS sama dengan 3 titik koma. See out endline. Jangan lupa untuk dia pindah ke bawah. Lalu akan muncul see out lagi, yaitu apa Anda yakin ya atau tidak? Tanda tanya. Maka pemilih akan memilih ya, maka jika ya, langsung dia ke menu pembayaran, else go to P titik koma. Jika tidak, maka pilihan Anda tidak tersedia. Go to ulang 12. Break, kita break, lalu kita default titik 2. Lalu see out-nya adalah pilihan Anda tidak tersedia. Endline titik koma, go to ulang, break titik koma. Lalu kita langsung ke menu yang lanjutannya, yaitu see out endline titik koma. Jangan lupa supaya dari pilihan tidak tersedia ini dia langsung ke bawah, yaitu see out strip untuk tampilannya, endline titik koma, see out ulang, memilih top up ini dengan tampilan ya see out-nya. Lalu yang kedua, bagian keduanya sebelahnya adalah kembali ke laman. Nah, untuk see out X, maka X ini untuk memilih ulang top up. Jika Y, maka kembali ke laman. Jadi, di sini see out masukkan pilihan Anda, X atau Y. Jadi, pilihannya antara X atau Y. Lalu see in ulang 1. Nah, jika mereka memilih Y, maka dia langsung kembali ke menu utama. Else go to ulang 3, menu pembayaran. Sistem CLS titik koma. Maka kita menggunakan kita tampilan ke layar yang baru dengan print and per n. Maka kita menggunakan perulangan for di sini, di mana X sama dengan 0, iklan 2 dengan indeks X tidak sama dengan 0, X plus plus.
Maka di sini kita menggunakan printf dan perulangan for lagi dengan y sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 999, y plus plus. Maka kita buka tutup, lalu kita menggunakan sistem CLS lagi supaya kita bisa mengganti ke layar yang baru, yaitu kita gunakan tampilan yaitu metode pembayaran. Nah, di sini akan muncul cout, ada 9. Nah, ini adalah pemilihan pembayarannya. Yang pertama cout yang pertama adalah GoPay, cout kedua adalah OVO, cout ketiga adalah ATM, cout keempat adalah Telkomsel, cout kelima adalah Indosat, cout keenam adalah Tri, cout ketujuh adalah XL, cout ke-8 adalah Smartfren, dan cout ke-9 adalah Dana. Lalu sesudah tampilan, kita akan masukkan pilihan berdasarkan nomor. Nah, nanti cout-nya yang keluar adalah silakan pilih menu pembayaran. Jadi nanti akan bisa dipilih. Nah, nanti kita akan see in choose, titik koma, switch choose. Lalu kita buka, jadi kita akan ada case 1, di mana ini pilihan 1 yaitu merupakan GoPay. Maka cout and titik koma, cout Anda memilih GoPay. Jangan lupa cout and line titik koma, cout masukkan email Anda sama dengan titik koma, see in email. Nah, maka yang keluarnya see-in-nya adalah emailnya, lalu kita gunakan lagi tampilan, di mana yang tampilan sebelah kiri adalah lanjut ke aplikasi Gojek, sebelah kanan adalah kembali. Jadi di sini cout selanjutnya ada Y dan T, di mana Y akan lanjut ke aplikasi Gojek, jika T maka dia akan kembali. Lalu cout selanjutnya adalah Anda yakin ingin lanjut, tanda tanya Y atau T, line titik koma, see-in-nya adalah lanjut. Nah, jika dia lanjut, maka dia akan memilih Y. Nah, ini ada merupakan menggunakan perulangan for di sini. 2 kali perulangan for-nya. Apabila sudah selesai, dia langsung ke menu pembayaran, goto ke menu pembayaran. Lalu kita ke case yang kedua, yang merupakan adalah pemilihan yang keduanya. Nah, pilihan yang kedua adalah menggunakan OVO. Jadi cout yang pertama adalah line terlebih dahulu, lalu cout Anda memilih OVO, lalu cout line titik koma. Lalu cout masukkan email Anda, see-in-nya adalah email. Nah, lalu kita gunakan tampilan lagi di sini untuk menggunakan OVO. Nah, habis itu tampilan yang sebelah kiri adalah lanjut aplikasi OVO, sebelah kanan adalah kembali. Cout selanjutnya adalah Y dan T. Di mana Y maka akan lanjut ke aplikasi OVO, jika T dia akan kembali. Cout selanjutnya adalah Anda yakin ingin lanjut, Y atau T, line titik koma, jangan lupa. See-in-nya adalah lanjut. Jadi jika dia memilih permisalan Y di sini untuk lanjut ke aplikasi OVO, maka dia akan muncul sistem penggunaan perulangan for dan print di sini. Lalu akan kembali lagi goto ke menu pembayaran, break. Lalu kita ke pilihan ketiga, yaitu menggunakan ATM. Nah, kita inline terlebih dahulu cout-nya, lalu cout-nya adalah Anda memilih ATM. Lalu cout inline supaya dia ke bawah, cout masukkan email Anda. See-in-nya adalah email. Sistem CLS, di mana kita akan ganti ke layar yang baru dengan tampilan ini. Sama dengan, line, selamat datang, silakan lakukan transaksi. Sama dengan, ini seperti menu yang ada di ATM. Cout selanjutnya adalah silakan masukkan PIN ATM. See-in-nya adalah password-nya, atau atas cout tampilan selanjutnya, yaitu yang pertama cek saldo, cout yang pertama cek saldo, cout yang kedua adalah penarikan uang tunai, cout yang ketiga adalah transfer uang, jangan lupa inline. Lalu kita gunakan tampilan lagi, strip inline. Lalu cout-nya masukkan pilihan Anda, pilihan di antara 3 ini. See-in-nya adalah pilih 5 titik koma. Lalu cout, strip, if. Kita menggunakan pemisalan if di sini. Jika dia memilih 1, if pilih 5 sama dengan 1, cout-nya adalah saldo Anda adalah 5 juta. Nah, apabila dia memilih 2, maka saldo, masukkan nilai uang. Masukkan nilai uangnya, see-in-nya adalah ambil,
lalu kita gunakan tampilan ini, lalu kita menggunakan else if lagi di sini, yang ketiganya. Dengan siot kode pembayaran 89650/20507432 inline, jangan lupa. Terus kita siotkan jumlah pembayaran. Lalu inline titik koma jangan lupa. Lalu ini strip untuk tampilan, lalu kita siotkan kembali, jangan lupa ditutup dulu else if-nya. Lalu kita siotkan kembali Anda ingin melakukan transaksi lain. Nah, jika sesudah itu kita inline titik koma, lalu kita siotkan, silakan ketik ya atau tidak. Lalu in yes. If yes sama dengan y, maka dia go to ke atas, oke. Langsung ke else. Kita gunakan else. Nah, siotnya untuk tampilan, siotnya adalah terima kasih. Terus kita break, jangan lupa. Terus jangan lupa juga sebelumnya kita tutup dulu else-nya. Lalu kita ke pemilihan keempat. Pilihan keempat yaitu yang pertama yaitu inline titik koma dulu. Terus out Anda memilih Telkomsel di sini. Lalu kita inline lagi, terus masukkan nomor ponsel Anda, in-nya berupa nomor yang dimasukkan. Terus langsung kita break, langsung kita ke pemilihan kelima. Sama seperti yang di atas, out inline titik koma, out-nya Anda memilih Indosat. Out inline, jangan lupa out masukkan nomor ponsel Anda, in-nya adalah nomor yang dimasukkan. Kita break, lalu kita ke case yang keenam, pilihan keenam, yaitu out inline. Out Anda memilih tree. Out inline titik koma. Out masukkan nomor ponsel Anda, in-nya adalah nomor yang dimasukkan. Kita break, lalu pilihan ketujuh. Pilihan ketujuh, kita out inline titik koma dulu, lalu out Anda memilih XL. Jangan lupa out inline, lalu out masukkan nomor ponsel Anda. In-nya berupa nomor ponsel yang dimasukkan. Kita break lagi, lalu kita ke pilihan ke-8, case 8, yaitu out inline, seperti yang di atas sebelum-sebelumnya. Out Anda memilih smart brand, lalu out inline, lalu out masukkan nomor ponsel Anda, dan in berupa nomor. Kita break, lalu yang terakhir adalah case 9, yaitu pilihan ke-9, yaitu menggunakan dana. Yang pertama kita inline terlebih dahulu, lalu out hubungkan ke dana inline titik koma. Out Y atau T, lalu in-nya berupa dana. Jika dia memilih Y, maka kita menggunakan permisalan if. Dengan out lagi, kita buka, kita masukkan out, masukkan email Anda, in-nya berupa email, masukkan nomor handphone Anda, lalu in-nya berupa nomor, lalu out saldo, in-nya berupa P, lalu total pembayaran dengan in berupa Q. Lalu sistem CLS untuk ganti ke layar yang baru dengan kita menggunakan dengan tampilan struk pembayaran di sini. Dengan out ini untuk tampilan struk pembayaran, lalu out user ID-nya, out email-nya, out nomor handphone, dan out metode pembayaran yang berupa dana. Lalu R sama dengan P dikurang Q. Lalu untuk kembaliannya ini, jadi berapa tunainya dan kembaliannya dan total pembayarannya. Goto untuk ngecek. Terus kita menggunakan else break default out inline titik koma, maka out-nya pilihan Anda tidak tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batar Arkana. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan teman saya sebelumnya, melanjutkan penjelasan sebelumnya. Saya Muhammad Fatur Arkana dengan NIM 08111282025069 berasal dari kelompok 8. Jadi di sini kita ketik switch code untuk melakukan perintah switch pada variable code. Kemudian cek ini berfungsi untuk menghubungkan perintah goto sebelumnya yang pada pilih metode pembayaran. Jika sudah bisa langsung ke goto cek. Lalu case 1 yaitu case 1 sebelumnya itu Mobile Legends. Lalu sistem CLS yang berfungsi untuk menghapus layar sebelumnya, yang dimana akan layar sebelumnya yaitu berupa metode pembayaran. Nah, dengan ada sistem CLS ini, metode pembayaran sebelumnya akan terhapus dan akan muncul kalimat struk pembayaran ini. Lalu selanjutnya akan muncul user ID kita dengan zone ID kita yang pada sebelumnya sudah kita masukkan, kemudian email,
Kemudian total pembayaran, yaitu total pembayaran sendiri ialah top up yang kita pilih. Misalnya kita memilih nomor 1 yaitu 10.000 5 diamond, maka di sini kan bayar sama dengan 10.000, berarti jumlah bayar kita adalah 10.000. Total pembayaran kita adalah 10.000. Lalu saldo Anda. Nah, di sini Anda akan menginput saldo Anda berapa banyak. Jika kurang, maka program ini akan mengulang terus. Ya, saldo Anda ini masuk variabel key. Nah, di sini saya tadi jelaskan di mana I itu sama dengan key. Jika I-nya kurang lebih bayar, maka akan mengulang terus menerus sehingga I-nya tidaknya sama dengan bayar. Ya, dan akan mengulang ke cek. Nah, jadi dicek, masuk lagi ke struk pembayaran, user ID, email, ke struk pembayaran, dan langsung input lagi saldo Anda. Dan see-out handle. Kemudian jika jumlah saldonya lebih dari total pembayaran, maka akan muncul kembalian yang dimana variabel key yaitu saldo Anda dikurang dengan variabel bayar yaitu total pembayaran, maka akan muncul hasilnya. Ini lalu selanjutnya akan muncul Kodashop Indonesia. Break berarti berhenti. Lalu selanjutnya case 2 yaitu Free Fire. Lalu sistem CLS seperti yang pertama menghapus layar sebelumnya yaitu metode pembayaran, lalu akan muncul kalimat struk pembayaran. Lalu player ID yang sudah kita input pada perintah top up sebelumnya yaitu dengan variabel C, tinggal kita panggil saja. Lalu email, dengan variabel email sama saja kita panggil saja. Lalu total pembayaran sama seperti case pertama, kita bayar saja, misalnya pilihan top up kita yaitu ialah nomor 2 yaitu 140 diamond dengan harga 20.000. Maka di sini akan muncul 20.000. Nah, di sini Anda akan menginput saldo Anda juga. Saldo Anda ini diinisiasi dengan variabel key. Kemudian I sama dengan key, I kurang dari bayar, maka akan go to check. Nah, maka akan terjadi perulangan jika saldo Anda kurang dari total pembayaran. Kemudian see-out handle, kemudian see-out kembalian, yang dimana Q kurang bayar. Misalnya tadi kan total pembayaran kita 20.000 dan misalkan saldo Anda itu 22.500, maka 22.500 dikurang 20.000 maka akan menghasilkan 2.500. Kemudian muncul kalimat Kodashop Indonesia di bawahnya nanti, lalu break untuk berhenti. Kemudian case 3 yaitu sama seperti sebelumnya sistem CLS yang berfungsi untuk menghapus layar sebelumnya, lalu if pilih 2 sama dengan 1. Case 3 ini kan PUBG. Nah, jika kita memilih untuk membeli top up, maka akan muncul kalimat struk pembayaran, lalu player ID dengan variabel C, email dengan variabel email, total pembayaran dengan variabel bayar, lalu saldo Anda seperti sebelumnya diberi variabel key, lalu I sama dengan key, I kurang dari bayar, kemudian go to check, kembali lagi ke awal yaitu struk pembayaran, dan
terus mengulang hingga saldo Anda menyamai total pembayaran. Lalu set handle sebagai spasi, kemudian kembalian Q kurang bayar. Maka akan hasil muncul kembaliannya, lalu akan muncul kalimat kode shop Indonesia. Kemudian jika kita memilih opsi kedua, yaitu tukar, yaitu opsi tukar, tip pilih 2 sama dengan 2, maka akan muncul kalimat struk pembayaran, player ID, email, dan total pembayaran. Variabel-variabel cukup kita panggil sebelumnya karena kita sudah menginputnya. Kemudian selalu Anda kita gunakan variabel key, seperti sebelumnya, maka akan muncul struk pembayaran, player ID, email, dan total pembayaran. Dan akan muncul kata selamat untuk hadiah yang didapatkan, terima email kode shop untuk info lebih lanjut. Nah, hal ini kenapa akan muncul kata selamat untuk hadiah yang didapatkan, karena sebelumnya pada opsi kedua ini kita akan disuruh menginput kode penukaran hadiah dan akan mendapatkan hadiah yang kita inginkan. Maka akan muncul selamat untuk hadiah yang didapatkan, lalu terima email kode shop lebih lanjut. Kemudian akan muncul kalimat seperti ini pada tampilan hasil nanti. Nah, ini jika kita memilih jika kita memilih opsi ketiga, yaitu di mana jika kita memilih interim RP, maka akan muncul struk pembayarannya, yaitu berupa akan muncul kalimat struk pembayaran seperti ini, lalu player ID, email, total pembayaran, yang dimana cukup kita panggil saja, lalu saldo Anda. Kemudian SIM key, kita variabelkan dengan key, I sama dengan key, I kurang dari bayar, kemudian go to check. Akan terus melakukan proses perulangan hingga saldo Anda menyamai total pembayaran, kemudian kembalian Q kurang bayar, maka akan muncul hasil kembalian, kemudian akan muncul kode shop Indonesia ini. Kemudian kita ke case 4. Case 4 itu ialah untuk game Hago, di mana nanti struk pembayarannya akan muncul struk pembayaran, lalu player ID, nomor ponsel, dan total pembayaran yang sebelumnya sudah kita input pada perintah top up Hago sebelumnya. Kemudian saldo Anda kita input berapa, jika kurang maka akan mengkurang, I sama dengan Q, I bayar, maka akan mengulang dari awal, lalu terus-terusnya hingga saldo Anda akan sama dengan total pembayaran. Lalu selanjutnya kembalian, yaitu Q kurang bayar, di mana jika harganya sama ya, misalnya aku misalnya kita pilih opsi 1 ya 2400 dengan 6 diamond. Jika kita mengisi 2400, maka kembaliannya sama dengan 0. 2400 kurang 2400 yaitu 0. Kemudian akan muncul kalimat kode shop Indonesia. Kemudian kita ke case 5, yaitu case 5 sendiri itu ialah untuk game domino. Di sini domino sebelumnya kita disuruh untuk menginput user ID kita, masukkan, kemudian ID Anda, kemudian kita lakukan pilihan top up. Misalnya kita memilih opsi nomor 3, 13.500 dengan 100 miliar koin emas. Maka pada struk pembayarannya nanti akan muncul yaitu sistem CLS yang sebelumnya gunakan untuk menghapus bayar sebelumnya, kemudian struk pembayaran, player ID, total ponsel, dan nomor ponsel dan total pembayaran yang sebelumnya kita sudah input pada top up sebelumnya, dan saldo Anda.
saldo Anda dengan variabel Q, I sama dengan Q, I kurang dari bayar, maka go to check. Jika kurang dari bayar akan mengulang ke go to check, dan terus berulang-ulang hingga saldo Anda sama dengan total pembayaran. Kemudian kembalian Q kurang bayar, kemudian muncul kalimat kode shop Indonesia, kemudian break untuk berhenti dari case 5. Kemudian case 6. Case 6 itu ialah untuk game Candy Crush Saga. Oke, pada case 6, sistem CLS seperti biasa untuk menghapus layar sebelumnya itu metode pembayaran, kemudian struk pembayaran, kemudian player ID yang sebelumnya kita sudah input, kemudian nomor ponsel, nomor, total pembayaran, dan bayar. Dan saldo Anda yaitu saldo Anda tinggal kita input berapa. Jika kurang maka akan mengulang ke cek, itu akan mengulang dari awal, mengulang dari sini. Lalu akan kita disuruh untuk mengisi saldo Anda hingga sama dengan total pembayaran. Jika sudah sama dengan, maka akan muncul kalimat kembalian. Kembalian yaitu variabelnya Q kurang bayar, maka akan menghasilkan kembalian. Kemudian akan muncul kode shop Indonesia dan break untuk berhenti. Kemudian untuk ketujuh yaitu WTP. Untuk aplikasi WTP, gunakan sistem CLS untuk menghapus layar sebelumnya. Kemudian struk pembayaran. Di sini pesanan Anda WTP dengan variabel Go bulan. Di sini kita tahu WTP pada saat kita mengisi inputan WTP. Nah, di sini 50.000 WTP PIP 1 bulan, 100.000 WTP PIP 2 bulan, 200.000 WTP PIP 3 bulan. Nah, di sini misalnya kita memilih 1 bulan, jumlah top up 50.000. Di sini variabel bayar sudah diinisiasi dengan 50.000 dan variabel go itu dengan satu di sini maksudnya 1 bulan. Tinggal kita panggil saja, maka nanti akan muncul WTP 1 bulan. Variabel nomor kita, nomor handphone kita akan kita panggil saja. Total pembayaran. Tadi bayarkan berapa tadi? 20.000 ya. Nanti akan muncul Rp10.000. Kemudian isi saldo Anda. Saldo Anda berapa? Kita input. Lalu dengan keyword-nya nanti kita masuk ke dalam variabel key. Kemudian kita buat variabel for kembali, I sama dengan Q, I kurang dari bayar. Jika kurang, maka akan mengulang ke go to check. Kemudian akan mengulang hingga sama dengan, kemudian kembalian, yang dimana Q kurang bayar. Jika lebih, maka akan muncul kembaliannya berapa. Misalnya di sini saldo Anda 15.000, total pembayaran 10.000, maka kurang dari 5.000 kembaliannya. Kemudian kode shop Indonesia, kemudian break. Lalu ke-8 yaitu untuk top up PIO. PIO tadi, untuk PIO sama saja seperti WTP, tidak jauh berbeda. Di sini kalau PIO ada 4 opsi, 30.000 sebulan, 75.000 3 bulan, 100.000 6 bulan, 200.000 setahun. Misal kita memilih 200.000. Nah, di sini 200.000-nya sudah kita inisiasi dengan variabel bayar. Nanti bayarnya sama dengan 200.000 jika kita memilih opsi keempat. Dan go-nya sudah sama dengan 12. 12 di sini maksudnya 12 bulan ya. 12 bulan kan sama dengan 1 tahun. Kemudian di struk pembayarannya nanti akan muncul, misal kita tadi memilih 4, maka akan muncul pesanan Anda titik 2 top up PIO 12 bulan, nomor ponsel yang telah Anda masukkan, kemudian total pembayaran tadi 1 juta, maka muncul 1 juta.
dan keyword saldo Anda yang nanti masuk ke dalam variabel Q for I sama dengan Q I kurang dari bayar. I kurang dari bayar, jika I kurang dari bayar maka akan mengulang buat cek di sini. Kemudian akan muncul struk pembayarannya kembali, lalu kita akan disuruh mesin saldo Anda. Misalkan saldo kita 1.250.000, kemudian keyword handle kembalian. Nah, kita tadi 1.250.000 saldo Anda, kemudian variabel bayar, total pembayarannya tadi juta, maka akan muncul kembaliannya titik 250.000 rupiah. Kemudian akan muncul kalimat kode shop Indonesia seperti ini, lalu break untuk berhenti. Kemudian untuk case terakhir yaitu case 9 untuk Minecraft ya. Ya, untuk Minecraft nanti struk pembayarannya akan berupa sistem CLS. Ini misalkan di sini Minecraft sendiri ada dua opsi ya. Bentar, kita kembali sebelumnya. Minecraft. Nah, di sini ada 3 opsi, yaitu Minecraft 1.720 koin, 3.500 koin, Java Edition 176.000, 352.000, 456.000. Nah, di sini kita sudah tahu. Di sini kita cukup mengambil, untuk membedakan satu dengan dua, kita cukup mengambil variabel is1, os2, dan ps3. Jadi is1 untuk opsi 1, os2 untuk opsi 2, dan ps untuk opsi 3. Di sini jika kita memilih opsi 1 dan opsi 2 atau opsi 2, maka akan muncul struk pembayaran. Kemudian top up min coin ini tergantung kita memilih 1 atau 2, disebut 700 sampai 3.500, jika 2 3.500. Kemudian nomor ponsel kita, total pembayaran yaitu jika kedua 350.000, saldo Anda misal 700.000, CNC for I bayar. Kemudian go to check jika kurang. Jadi kita lebih tidak, maka akan langsung ke sini. Beli sekarang iya, bukan langsung ke sini ya, bukan sini ke sini, kembalian untuk bayar. Oke, untuk bayar kode shop Indonesia. Kemudian jika kita memilih opsi ketiga yaitu Minecraft Java Edition, maka akan muncul struk pembayaran. Dan pesanan Anda akan muncul langsung Minecraft Java Edition, nomor ponsel nomor, total pembayaran RP bayar, jumlahnya tadi sekitar 500.000, kemudian saldo Anda misal 750.000, CNQ kita masukkan dalam variabel Q. Kemudian kita buat pernyataan for I sama dengan Q, I kurang dari bayar. Jika I kurang bayar maka akan mengulang lagi ke cek di mana di sini struk pembayaran hingga kita saldo Anda nyamai dengan total pembayaran. Kemudian jika sudah selesai, lalu keyword handle untuk sebagai spasi kembalian di sini Q kurang bayar, kemudian kode shop Indonesia break untuk berhenti. Kenapa kita dipisah-pisah menggunakan case 9? Karena agar tidak terjadi kesalahan. Misal kita memilih top up untuk Mobile Legends, maka akan masuk case 1, Minecraft akan masuk case 9, dibeda-bedakan sesuai opsinya. Oke, setelah selesai dengan stop pembayaran, lalu kita buat keyword beli sekarang Y atau T sama dengan kurang tanda tanya titik 2, dan akan diinisiasi dan akan dimasukkan ke dalam variabel beli. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi pembelian. Jika iya, maka akan muncul apakah Anda selesai belanja. Ini akan konfirmasi lagi. Jika kita memilih variabel X,
maka akan selesai berbelanja, ya akan muncul kalimat ini terlebih dahulu. X selesai berbelanja, Y kembali berbelanja. Nanti kita akan disuruh input X atau Y. Ini termasuk masukan pilihan Anda ini akan dimasukkan dari variabel ulangi. Jika kembali berbelanja, maka akan pindah ke go to menu utama, yaitu akan kembali ke awal lagi. Go to menu utama. Namun jika tidak, maka akan selesai dan akan muncul dan akan kembali ke menu utama di sini, akan mengulang dari awal kembali. Oke, lalu selanjutnya printf ini berfungsi untuk garis miring n ini berfungsi untuk menampilkan kata per satu persatu, yaitu animasi kata satu persatu. Jadi di sini akan memprint kata. Di sini for x sama dengan 0, penutup array x tidak sama dengan 0, x plus plus. Di sini print x modulo c, penutup for y sama dengan 0, y kurang dari 99 untuk mengatur kecepatan muncul katanya, dan y plus plus. Sini untuk variabel penutup sudah kita deklarasikan dan inisiasikan di sini, yaitu char penutup. Di sini terima kasih telah melakukan top up di Codashop. Maka nanti setelah selesai kita melakukan pembayaran, akan muncul terima kasih telah melakukan top up di Codashop. Kemudian selesai. Kemudian else go to menu utama jika mengulang. Oke, kita coba langsung run saja programnya. Nah, di sini akan muncul berwarna biru, dan di sini akan muncul animasi kata per kata seperti ini. Akan memunculkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Anissa Nurba, Iis, Tiffany, saya sendiri Fatur, dan Nina Miron dengan berserta nih. Oke, selanjutnya akan muncul kalimat selamat datang di Codashop, tempat top up game favoritmu, cara tercepat dan termudah untuk pembelian kredit permainan. Nah, di sini akan muncul Codashop Indonesia, cara tercepat untuk pembelian kredit permainan. Kemudian pilihan game tersedia di sini kita disuruh untuk menginput game yang ingin kita top up. Misal kita pilih satu Mobile Legends. Nah, akan muncul Codashop Surka Ramadan, rayakan bulan Ramadan bareng Codashop dan menangkan hadiah menarik dan bonus item food. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput ID Mobile Legends kita sendiri. Misalkan ID Mobile Legends saya 29 dan zone ID-nya, di mana Mobile Legends juga menggunakan zone ID 294. Nah, akan muncul apakah Anda yakin? Jika tidak, akan mengulang. Misal kita input tidak, nah, kita disuruh menginput lagi user ID-nya dan zone ID-nya. Oke, selanjutnya jika kita sudah yakin, maka kita langsung pergi ke perintah selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh memilih pilihan top up, pilih nominal top up. Misalnya saya ingin top up-nya opsi nomor 5, yaitu 500 diamond dengan harga 500.000. Selamat, Anda berhasil top up. Jumlah top up 500.000 sama dengan 500 diamond. Apakah Anda yakin?
Jika saya memilih tidak, maka akan mengulang. Akan memilih ada 2 pilihan, yaitu ulang memilih top up. Itu kita akan memilih, kita pilih nomor 4. Jumlah top up 200.000 dengan 200.000 dolar diamond. Apakah Anda yakin? Ya. Lalu selanjutnya top up game, akan muncul animasi top up game pakai GoPay. Maka testimoni dan hadiah game. Dan di sini kita memilih untuk metode pembayaran. Misal kita memilih menggunakan GoPay. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput email Anda. Di sini berfungsi untuk sebagai notifikasi apakah top up kita berhasil atau tidak. Ini kita disuruh memilih apakah lanjut ke aplikasi Gojek atau kembali. Jika kita memilih kembali, dan ulang lagi ke menu metode pembayaran. Misal kita memilih OVO, sama seperti GoPay, masukkan email Anda, kemudian pilih ya lanjut ke aplikasi OVO atau kembali. Jika kita memilih ya, maka akan lanjut, menghubungkan ke OVO, lalu muncul struk pembayarannya. Total diamond kita tadi berupa 200.000. Misalkan ya, jumlah saldo kita kurang dari 200.000, itu sekitar 185.000. Nah, maka akan terus mengulang seperti ini hingga jumlahnya lebih. Nah, kembalian 15.000. Jadi sekarang ya, bisa kita mundur sekarang. Di sini kita ada 2 opsi, selesai berbelanja atau kembali berbelanja jika ingin membeli. Kita coba pilih selesai. Maka akan muncul terima kasih telah melakukan top up di Kodaso. Oke, itu saja program penjelasan dari kami dan beserta program kami. Codingan dari kelompok kami beserta program dirani. Apabila terdapat kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf. Saya harap penjelasan dari kelompok kami bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan untuk selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.